Halo sahabat Kompas.com, jumpa lagi di News Update bersama saya Michela. Kelompok separatis teroris atau KST di Papua kembali berulah. Kali ini mereka membunuh seorang prajurit TNI yang hendak menyelamatkan pilot Susi Air yang disandra. Penyerangan itu terjadi di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 sore, waktu Indonesia Timur. Tepatnya ketika Satgas Unif Rider 321 sedang mendekati posisi penyandra pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Akibat penyerangan itu, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter yang membuatnya meninggal dunia. Selain menyerang Pratu Arifin, KST juga menyerang Satgas Unif Rider 321. Dari Satgas ini mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 15 meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan ulang. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo dikabarkan langsung bertolak ke Papua pada Senin 17 April 2023. Ia didampingi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Hingga kini, Panglima TNI masih mengecek kondisi di Papua. Dalam agendanya itu, Panglima TNI juga sekaligus akan membuat keputusan mengenai sejumlah kebutuhan untuk operasi penyelamatan pilot Susi Air di Papua. Menurut Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Legend Bambang Ismawan, Panglima TNI akan mempertimbangkan soal penambahan jumlah personel. Selain personel, TNI juga akan mengerahkan alutsista dalam operasi pencarian ini. Meski begitu, Panglima tidak akan menggerakkan seluruh kekuatan TNI untuk membebaskan pilot tersebut. Sebab, penempatan personel akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kita akan membahas lebih lanjut langkah Panglima TNI usai gugurnya seorang prajurit dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Untuk itu, saya sudah bersama Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf. Selamat siang, Mas Araf. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Araf, kita akan langsung saja membahas KST menyandra pilot Susi Air. Nah, memang baru saja kemarin kita mendapat kabar bahwa prajurit TNI gugur dalam upaya evakuasi pilot Susi Air tersebut. Nah, kalau kita lihat, Mas Araf, sebelumnya kan Panglima TNI ini lebih memilih untuk melakukan pendekatan persuasif karena memperhitungkan bakal ada korban jiwa dari pihak sipil. Nah, menurut Anda, apakah sekarang sikap Panglima TNI akan berubah setelah situasinya seperti sekarang ini? Ya, pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang dalam terhadap prajurit TNI yang meninggal dan kondisi di Papua yang masih dalam situasi konflik. Saya prihatin atas situasi itu. Nah, yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa konflik di Papua ini satu konflik yang panjang ya, Mbak. Sehingga kita harus melihat dia dalam satu rangkaian yang panjang. Apa yang terjadi kemarin kan adalah bagian dari rangkaian konflik yang sudah terjadi cukup panjang sejak Papua menjadi integrasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu
kita harus melihat tidak boleh parsial, tapi kita harus melihat secara utuh dalam melihat konflik ini. Di mana realitas kekerasan ataupun konflik bersenjata seperti yang terjadi kemarin adalah realitas yang akan selalu ada dan akan selalu mungkin terjadi di masa datang gitu. Karena pilihan-pilihan penyelesaian konfliknya belum menyentuh ke akar persoalannya. Langkah-langkah pendekatan penyelesaian konfliknya masih menggunakan metode-metode pendekatan lama, yakni pola pendekatan keamanan yang cenderung eh, pengerahan kekuatan senjata, yang akhirnya berujung pada terjadinya kontak tembak dan konflik di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dan tentu akan menimbulkan korban jiwa, entah itu di kelompok bersenjatanya, kemarin yang terjadi adalah di TNI-nya, sebelumnya yang menjadi korban bahkan pernah warga sipil. Jadi seperti dalam kasus pendeta Jeremia, jadi selalu akan ada siklus kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di pihak-pihak yang berada di Papua, baik itu TNI, polisi, pihak bersenjata, dan juga warga sipil. Karena pendekatan keamanan yang terus-menerus digunakan sebagai metode penyelesaian konflik. Yang tentu kita harus mengevaluasinya bahwa sudah saatnya kita untuk melakukan langkah dan solusi lain dalam pendekatan penyelesaian konflik. Dalam era kontemporer sekarang, pola resolusi konflik yang efektif adalah pola resolusi konflik yang bisa meletakkan semua pihak yang bertikai dalam satu meja bersama untuk berdialog dan bernegosiasi. Itu seni penyelesaian konflik yang paling baik. Pola-pola pendekatan seperti uh, pendekatan bersenjata, uh, ataupun pola-pola dengan pendekatan-pendekatan pengerahan kekuatan yang eksesif, itu sudah mulai dihindari di era kontemporer sekarang, khususnya dalam konteks konflik internasional gitu. Nah, ini yang harusnya kita lakukan gitu. Kita membangun ruang baru dalam menyelesaikan konflik di Papua gitu. Kan kita sudah terlalu lama, Mbak Michelle ya, dari sejak Papua masuk ke Indonesia sampai era reformasi, pola-pola pendekatan keamanan masih terus digunakan sebagai pola menyelesaikan konflik. Mengirim pasukan, terjadi kontak tembak dengan kelompok bersenjata, akhirnya antara TNI yang meninggal, anggota TNI atau anggota polisi yang meninggal, atau yang meninggal kelompok bersenjata, atau yang meninggal warga sipil. Itu aja situasi yang terjadi di Papua sepanjang sejarah Indonesia. Dan buat saya, kita udah cukup gitu untuk mengorbankan rakyat di Papua jadi korban, untuk TNI, anggota TNI jadi korban, anggota polisi jadi korban, warga sipil jadi korban, kelompok senjata jadi korban. Menurut saya udah cukup. Apa yang mau kita raih dari konflik bersenjata yang berkepanjangan ini? Nggak ada. Nggak ada yang untung dari persoalan ini, dari situasi dan kondisi ini, dari situasi yang tidak menentu ini. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus membangun ruang baru, yakni menggagas ruang-ruang yang lebih beradab dengan mengedepankan pendekatan dialog dan negosiasi. Michelle, kita ini negara yang sangat amat diperhatikan dunia internasional karena berhasil menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Semua dunia internasional sangat appreciate, sangat salut karena kita berhasil menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Begitu pula dalam penyelesaian konflik di Ambon dan Poso, kita juga menyelesaikan dengan cara damai. Artinya, tidak dengan pilihan penggunaan kekuatan bersenjata dan eksesif yang dilakukan, tapi negosiasi, komunikasi, dialog, membangun meja bersama terhadap pihak-pihak yang bertikai. Ini yang harus dilakukan dalam konteks Papua. Tapi saya aneh, kenapa pemerintah sulit sekali untuk menggunakan pilihan dialog, pilihan negosiasi dalam penyelesaian konflik Papua. Ini yang menurut saya sesuatu yang saya nggak paham gitu. Kenapa pemerintah terlalu sulit dan kenapa DPR juga tidak mendorong pemerintah untuk mencari jalan baru dalam menyelesaikan konflik Papua dengan melakukan ruang-ruang dialog dan negosiasi seperti yang terjadi di Aceh, seperti juga dalam konteks Ambon, juga dalam konteks Poso. Jadi saya nggak paham apa yang menjadi obstacle atau hambatan sehingga membuat pemerintah sulit untuk membangun ruang baru dalam penyelesaian konflik di Papua ini. Ini menurut saya agak aneh gitu. Oke.
Mas Araf, berarti kalau dari kacamata Mas Araf sendiri sebenarnya ini yang dilakukan oleh aparat TNI Polri ini lebih ke persuasif atau agresif sih, Mas Araf? Dengan cara perlahan-lahan ini loh yang tadi berupaya menyelamatkan pilot Susi Air tadi. Ya, upaya Susi Air ini kan hanya salah satu bagian yang kita lihat dalam konteks konflik Papua, Mbak. Kita harus melihat situasi penculikan itu dalam bingkai yang utuh yang lebih besar. Bahwa peristiwa itu terjadi karena ada kelompok bersenjata yang masih menggunakan kekuatan bersenjata di dalam menuntut pemisahan dari Indonesia. Oleh karena itu, dia menggunakan cara-cara seperti melakukan penculikan sosial. Operasi penegakan hukum dilakukan untuk menyelamatkan mereka tentu menjadi bagian yang penting dalam konteks operasi penyelamatan. Tapi itu kan dalam konteks yang teknis. Yang saya ingin katakan adalah dalam konteks yang lebih teknis sebenarnya kita bisa mengambil narasi-narasi lain untuk membangun penyelamatan tadi. Saya belum tahu apakah pemerintah membangun ruang untuk membangun dialog dengan kelompok-kelompok tersebut ya, dengan menggunakan key person di Papua yang bisa membangun komunikasi dengan kelompok bersenjata tersebut sehingga kemudian bisa melepaskan mereka. Kan dalam pembebasan sandera bisa dilakukan dengan dua cara. Satu dengan cara operasi pendekatan keamanan, yang kedua adalah dengan cara negosiasi dan dialog. Dan cara negosiasi dan komunikasi juga pernah dilakukan dalam beberapa kasus gitu, baik di Indonesia ataupun di dunia internasional. Nah, menurut saya, pola pendekatan penyelesaian penyelamatan tadi coba juga dilakukan dengan jalan ruang negosiasi dengan menggunakan key person di Papua untuk bisa membangun ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan penculikan, penangkapan terhadap pilot Susi Air tadi. Nah, itu yang tentu perlu diharapkan dalam konteks kasus ini. Dalam konteks kasus yang lain gitu ya, saya ingin bilang bahwa itu hanyalah bagian salah satu salah satu bagian dari persoalan kekompleksan konflik di Papua itu. Yang tentu hal itu menunjukkan bahwa situasi di Papua masih dalam situasi yang tidak menentu. Sehingga kemudian pilihan-pilihan penyelesaian konflik Papua harus dibangun dalam narasi yang lebih utuh dan komprehensif. Selama ini saya melihat pola penyelesaiannya sifatnya sangat top down gitu. Jadi pemerintah menilai ada persoalan di Papua A, B, C, dan E, lalu kemudian pemerintah berpikir maka cara menyelesaikannya adalah A, B, C, dan E. Harusnya pemerintah ketika membangun ruang penyelesaian konflik Papua harus melibatkan mereka-mereka yang masih menuntut pemisahan dari Indonesia untuk dalam ruang dialog dan diskusi, baik itu yang secara damai atau oleh kelompok bersenjata. Ajak mereka tokoh-tokohnya untuk berdiskusi dan mencari ruang komunikasi dalam penyelesaian konflik Papua. Ini yang kita butuhkan. Saya rasa kita udah lelah dengan kekerasan. Kita sudah cukup prihatin dengan situasi di Papua, prajurit TNI meninggal, aparat kepolisian meninggal, kelompok bersenjata juga meninggal, warga sipil apalagi beberapa kali. Mas Araf, aksi KST ini juga menimbulkan sorotan dari DPR. Salah satunya anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Ia mendorong agar kelompok separatis itu segera diberantas karena dinilai tidak peduli dengan hak asasi manusia. Nah, bagaimana pandangan Anda, Mas Araf? Menurut saya pernyataan anggota DPR itu tidak memahami problem yang terjadi di Papua dan kompleksitas yang terjadi di Papua. Itulah yang membuat penyelesaian konflik Papua nggak pernah selesai. Ketika melihat situasi di Papua, selalu berpikirnya diberantas kelompok tersebut, dikirim pasukan. Nah, anggota Dewan ini harus berpikir apa persoalan dasar dari konflik di Papua. Jangan main memberantas, mengirim pasukan. Ya, yang mengirim enak gitu kalian anggota Dewan. Yang dikirim pasukan TNI yang menjadi korban. Ini yang harus dipikirkan gitu. Jadi buat saya otoritas sipil DPR dan Presiden gitu, jangan berpikir berantas, tumpas, lalu kemudian kerahkan. Ketika terjadi korban juga kayak prajurit TNI kemarin, kalian mau bertanggung jawab atas persoalan itu gitu. Ini kan soal yang menurut saya para pemimpin sipil ini tidak memahami secara utuh persoalan di Papua. Ada 4 akar konflik di Papua. Yang pertama adalah persoalan historis yang belum tuntas. Ya, ini menurut LIPI ya. Yang kedua adalah persoalan isu marginalisasi kelompok orang Papua. Yang ketiga ada isu ketidakadilan ekonomi persoalan Papua. Yang keempat ada
persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kunjung tuntas penyelesaiannya. Mbak Michelle bayangkan ya, selama 32 tahun diterapkan status daerah operasi militer, banyak dari mereka, bapak-bapak mereka, orang tua mereka yang menjadi korban jiwa dari status DOM tadi itu. Lalu sekarang mereka melihat orang tua yang mereka sebagian juga ada warga sipil gitu, menjadi korban dari status DOM tadi itu. Tidak mendapatkan keadilan, nggak ada penghukuman terhadap mereka yang terlibat, ya kan? Nah, itu akhirnya menimbulkan perlawanan-perlawanan terus-menerus. Jadi, dalam konteks apa yang disampaikan oleh Lipi tadi, upaya mengatasi persoalan Papua tidak bisa dengan kacamata berantas, pukul, serang. Itu pola-pola pemikiran Orde Baru tuh yang seperti itu gitu. Dalam era demokrasi, pola-pola penyelesaian konflik itu harus dilakukan dengan upaya-upaya membangun ruang komunikasi, dialog, negosiasi. Kenapa? Karena pola-pola pendekatan keamanan sudah pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Dan pada era reformasi sampai kemarin pun sudah dilakukan gitu. Sehingga buat saya, nggak akan ada ruang ujung akhir dari pola pendekatan bersenjata dalam penyelesaian konflik Papua. Yang ada adalah hanya akan menimbulkan korban jiwa. Ya. Entah itu warga sipil, entah itu prajurit TNI, entah itu anggota polisi, entah kelompok bersenjata. Buat saya, konflik bersenjata itu selalu menyisakan korban jiwa, Mbak. Dan itu yang terjadi selama 32 tahun era Orde Baru dan sampai sekarang dan terjadi kemarin. Pertanyaannya adalah buat saya, kok ya kita sudah berulang-ulang menggunakan pola yang sama dan mengakibatkan korban jiwa, baik di TNI, Polri, kelompok bersenjata, dan warga sipil, kok kita ulangi lagi dan terus-menerus? Pertanyaan saya kan, emang kalian nggak pernah berpikir? Kalian nggak membaca? Kalian nggak melihat? Baca dong ya kan, penelitian yang dilakukan oleh LIPI, yang dilakukan oleh lembaga internasional, dan baca juga realitas kondisi bahwa era kontemporer sekarang, upaya penyelesaian konflik internal itu yang terbaik adalah dengan jalan dialog dan negosiasi. Kita sukses menyelesaikan Aceh dengan dialog. Begitu pula dengan Ambon, begitu pula dengan Poso. Lalu kenapa para pemimpin sipil anggota DPR senangnya berantas, serang, pukul, kirim pasukan? Menurut saya itu sesuatu yang saya melihat dangkal dalam melihat persoalan konflik di Papua itu. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara utuh ya, secara khusus yang tentu kita membutuhkan upaya-upaya penyelesaian yang lebih komprehensif, yang lebih holistik, bukan melulu dengan pola-pola pendekatan keamanan. Kasihan loh, prajurit TNI dikit-dikit dikirim ke Papua, operasi, terjadi kontak tembak, meninggal. Ya kan? Kadangkala masyarakat sipil di sana, warga sipil seperti kasus Pendeta Jeremia menjadi korban dari konflik. Ini situasi yang menurut saya tidak menentu dan sudah saatnya kita stop kekerasan di Papua itu. Saatnya kita membangun ruang baru, ya. Ruang baru dengan dialog. Presiden harus mengambil langkah baru untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan memanggil semua pihak untuk berunding dan berdiskusi. Kenapa? Karena kita masih menjadi satu bagian yang namanya Indonesia. Artinya kita masih bisa berdialog, kita masih berdiskusi. Soalnya adalah siapa yang mau mengalah, siapa yang mau membuka diri terlebih dahulu, siapa yang hatinya lebih lapang untuk membangun meja bersama di dalam membangun negosiasi dan dialog itu. Dalam konteks Aceh, saya rasa pemerintah Indonesia pada masa itu membuka diri, membuka ruang, hatinya dibuka selebar-lebarnya untuk memberi ruang komunikasi dan negosiasi, dan berhasil. Akhirnya perjanjian damai di Helsinki terjadi. Itu hebat sekali gitu. Nah pertanyaannya kenapa hal itu nggak bisa ditiru dalam konteks Papua? Kalau ada yang nanya kelompoknya banyak, siapa yang diajak dialog loh? Banyak kok kelompok di sana, ya silakan saja mereka yang masih menuntut pemisahan dari Indonesia, baik dengan jalan damai atau dengan kelompok bersenjata, diajak komunikasi. Yang kedua juga banyak tokoh-tokoh agama, tokoh adat, semua diajak berkomunikasi dalam ruang dialog negosiasi bersama. Kita punya pengalaman dalam konteks Ambon dan Poso dan juga Aceh, itu harus kita gunakan. Itu modalitas penting gitu. Udah cukup kekerasan terjadi di Papua yang mengakibatkan banyak korban jiwa, baik itu di TNI, di polisi, di masyarakat sipil, ataupun di kelompok bersenjata itu sendiri. Mas Saraf, lalu bagaimana prediksi Anda soal operasi penyelamatan ini? Kelanjutannya akan seperti apa? Mungkinkah pemerintah atau penegak hukum bakal membuka pintu untuk menerima bantuan dari pemerintah Selandia Baru? Ya, menurut saya
dalam operasi penyelamatan itu kan bisa dilakukan oleh dua tadi, pendekatan persuasif atau dengan pendekatan keamanan. Kalau pendekatan persuasif, pemerintah bisa mencari person yang bisa menjadi key person untuk membangun ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok tersebut. Lalu ruang dialog itu dilakukan. Dan bagaimana kemudian upaya penyelesaian persoalan itu dengan jalan damai. Itu bisa dilakukan. Menurut saya itu harus bisa didorong. Yang kedua adalah pola pendekatan keamanan yang terukur ya. Menurut saya itu bukan pilihan, tetapi negara seringkali menggunakan itu. Buat saya terlebih dahulu Mbak, lebih baik pendekatan persuasif dikedepankan dengan ruang dialog, mencari key person, mencari jalan keluar, karena operasi-operasi penyelamatan juga bisa dilakukan dengan ruang-ruang negosiasi, dengan ruang dialog, asal key person-nya benar untuk membangun ruang itu. Pendekatan keamanan untuk penyelamatan mereka, ya itu opsi terakhir. Tapi saya ingin agar ruang negosiasi dan ruang dialog dalam kasus penyelamatan ini bisa dilakukan dengan mencari key person di Papua yang bisa berkomunikasi dengan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Dan menurut saya itu bisa dilakukan. Oke. Mas Araf, ini terakhir, mungkin singkat saja begitu. Menurut Mas Araf sendiri, bagaimana sih, apa sih yang menjadi mungkin tantangan atau kendala bagi tim gabungan TNI Polri? Apakah ini susah untuk menemukan key person tadi atau seperti apa? Dan sebenarnya apa yang menjadi incaran atau yang diinginkan oleh pihak KST ini yang menyandra pilot Susi Air yang notabene merupakan warga negara asing? Kalau key person tadi saya tujukan kepada upaya membangun ruang penyelamatan dengan jalan persuasif ya, dengan cara negosiasi. Kalau yang tadi Mbak, sorry pertanyaannya apa? Gimana? Yang soal kendala tim dari gabungan TNI Polri ini sampai berlarut-larut Dalam kasus. operasi pemulihan keamanan di Papua itu bukan hal yang mudah ya Mbak. Satu, secara geografis, ini wilayah yang sangat sulit dan rumit. Buat TNI kalau operasi dalam wilayah seperti di Papua, tentu akan mengalami situasi dan kondisi geografis yang sulit untuk dilakukan. Kedua adalah secara kapasitas ya, secara kapasitas gitu. Pihak kelompok bersenjata juga sudah menggunakan senjata-senjata yang modern di dalam upaya penyerangan tersebut. Jadi mereka sudah biasa menggunakan senjata dengan beberapa kali melakukan serangan tersebut. Artinya mereka juga sudah makin hari makin terlatih dalam menggunakan senjata ini. Yang ketiga adalah kelompok tersebut terorganisir, Mbak. Nah, sehingga mereka juga cukup bisa membangun ruang strategi di dalam menghadapi TNI di Papua. Dalam konteks itu, pelan-pelan mereka belajar tentang bagaimana melakukan strategi gerilya di dalam gerakan mereka gitu ya. Sehingga ini membuat kita sulit gitu. Yang berikutnya adalah mereka jauh lebih mengetahui kondisi geografis di Papua karena mereka orang di Papua sehingga mereka tahu trek-trek. Sementara prajurit TNI agak kesulitan dalam memahami situasi geografis di Papua yang menurut saya sangat amat rumit dan kompleks, hanya orang Papua yang bisa memahami itu. Jadi menurut saya banyak kendala geografis, dan yang berikutnya adalah kendala terkait dengan ya itu yang menurut saya menjadi poin-poin penting. Nah, pertanyaannya adalah dalam situasi dan kendala seperti itu, apakah kita masih mau meneruskan pola pendekatan keamanan yang represif? Menurut saya kita harus sudah stop. Sekarang kita harus balik ke meja ruang dialog tadi itu, bukan dengan pola pendekatan keamanan. Yang kedua pertanyaannya apa? Menurut Anda, Mas Araf, ini sebenarnya apa yang diinginkan KST ini dengan menyandra pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing? Ya, itu bagian dari taktik dan strategi mereka untuk mendapatkan tensi pemerintah Indonesia dan juga tensi internasional gitu ya, supaya kemudian ingin menjelaskan bahwa situasi dan konflik di Papua masih terus berlanjut dan mereka melakukan langkah-langkah upaya seperti itu sebagai taktik ya. Walau hal itu sesungguhnya tidak juga dibenarkan dalam konflik bersenjata menyandra warga sipil karena dia kan pilot gitu ya. Tapi itu dilakukan oleh para kelompok bersenjata tersebut karena warga sipil harusnya dilindungi, apalagi dia
warga negara asing gitu. Dan seorang pilot ini menurut saya juga harus diperhatikan gitu untuk bisa dilepaskan gitu. Cuman problemnya adalah Mbak, eh, dinamika ini kan juga sangat tergantung dari dinamika kontestasi politik nanti di 2024. Jadi buat saya, dalam kontestasi politik 2024, saya ingin agar ada kandidat yang punya perspektif penyelesaian Papua dengan cara lebih beradab dan cara lebih damai dan tidak mengedepankan pola pendekatan keamanan terus-menerus dalam menyelesaikan konflik Papua seperti yang terjadi di sekarang. Karena kalau itu terus dilakukan, saya sedih akan ada sepanjang operasi militer terus dilakukan, pendekatan keamanan terus dilakukan, akan selalu ada potensi gesekan yang tinggi gitu di antara mereka dan akan menimbulkan korban jiwa. Bisa jadi besok akibatnya kontak senjata, korban jiwanya adalah kelompok bersenjata atau warga sipil di Papua. Bisa juga korbannya adalah dari pihak kapal pertahanan keamanan sendiri. Nah ini menurut saya yang kompleks yang kita harus mencari ruang baru menyelesaikan konflik Papua. Buat saya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan konflik Papua selain dengan jalan yang lebih beradab. Resolusi konflik yang baik adalah resolusi yang dilakukan tanpa kekerasan. Dan oleh karenanya ruang negosiasi dan dialog menjadi pilihan gitu. Dan dalam era sekarang, sesuatu penyelesaian konflik dengan dialog adalah menunjukkan tingkat peradaban dan demokrasi sebuah negara gitu. Sebaliknya, kalau misalkan negara tidak menggunakan jalan itu juga menunjukkan tentang kualitas demokrasi sebuah negara. Terkait dengan pembangunan demokrasinya. Nah, oleh karena itu kalau ada penyelesaian Papua dengan cara damai, dialog, tentu itu harus menjadi pilihan. Karena itu akan menunjukkan tingkat kualitas demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Nah, Presiden dan DPR nggak boleh lepas tanggung jawab dari peristiwa kemarin. Mereka harus bertanggung jawab dan harus segera melakukan langkah-langkah konkret untuk membangun ruang penyelesaian konflik Papua secara lebih damai dan lebih beradab. Baik, Mas Araf, terima kasih sudah membagikan perspektifnya pada siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah harapan juga bagi kita, para penonton juga, dan Kompas.com juga bahwa konflik Papua ini tidak hanya penyanderaan pilot Susi Air, tapi konflik Papua secara menyeluruh bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan beradab. Baik, Mas Araf, terima kasih. Semoga nantinya kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam sehat selalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal penyerangan KST terhadap anggota TNI di Papua. Kapolri menyebut Polri dan TNI melakukan sejumlah langkah, termasuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjaga wilayah sekitar Nduga, Papua. Kapolri pun menegaskan tim gabungan TNI Polri masih terus melakukan upaya pengamanan di sekitar lokasi. Ya, tentunya saat ini Pak Panglima telah menugaskan personel-personel juga dengan kami untuk kemudian melakukan langkah-langkah di lapangan, utamanya segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terkait dengan adanya penembakan-penembakan yang terjadi dan juga tentunya menjaga juga masyarakat yang ada di sekitar untuk tidak terdampak dan saat ini upaya-upaya tersebut. Demikian kabar terkini soal langkah TNI dan Polri dan seorang personel gugur diserang kelompok separatis teroris atau KST. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.